Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan Anda semua para pecinta YouTube yang saya hormati, dalam video ini saya akan sampaikan cara kirim Fatihah untuk menyembuhkan penyakit atau sakit dengan wasilah surah Al-Fatihah. Amalan ini bisa dilakukan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama yaitu menyembuhkan penyakit atau sakit pada diri sendiri. Saya contohkan misalnya nama kita Muhammad Iqbal dan orang tua kita Bapak Sanusi, dan yang sakit tangan kita. Maka caranya sentuhlah tangan kita yang sakit. Misalnya tangan kiri yang sakit sentuh oleh tangan kanan, atau sebaliknya kalau tangan kanan yang sakit sentuhlah oleh tangan kiri, dan diusahakan telapak tangan kita tepat berada di area yang sakit sambil mengucapkan begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khususon ila ruhi wal jasadi. Saya sendiri Muhammad Iqbal bin Sanusi, ya Allah tolonglah saya, sembuhkanlah tangan saya yang sakit ini, amin. Lahul Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali. Kalau seandainya yang sakitnya kaki atau kepala, maka kaki atau kepala tersebut yang disentuh. Nah, lebih bagus lagi apabila amalan itu diulang beberapa kali, misalnya 3 kali atau 7 kali, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khususon ila ruhi wa jasadi, sampai dengan lahul Fatihah. Nah, setelah baca Fatihah diulang lagi dari kalimat khususon ila ruhi wa jasadi sampai lahul Fatihah. Nah, kalau ingin lebih banyak lagi juga boleh diulang lagi sampai 21 kali atau 41 kali. Ya itu kalau kuat ya. Ya paling tidak 1 kali nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita perempuan? Perempuan doanya sama saja, tapi yang beda adalah penyebutan bin diganti binti dan lahul Fatihah diganti dengan lahal Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khususon ila ruhi wa jasadi. Saya sendiri Siti Rohimah binti Sanjaya, ya Allah tolonglah saya, sembuhkanlah tangan saya yang sakit ini, amin. Lahal Fatihah. Nah, itu saja bedanya, yaitu binti dan lahal Fatihah. Kalau soal doa dan tata caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Itu yang pertama ya, menyembuhkan penyakit atau sakit pada diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu menyembuhkan penyakit atau sakit untuk orang lain. Saya contohkan dulu kalimat ucapannya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khususon ila ruhi wa jasadi Jainal bin Hambali
ya Allah, tolonglah orang ini, sembuhkanlah orang ini dari sakit yang dideritanya. Amin. Lahul Fatihah. Nah, itu saya contohkan nama orang yang sakit yaitu Jainal dan nama orang tuanya Hambali. Dan cara pelaksanaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu area yang sakit dipegang dan diusahakan telapak tangan kita tepat menyentuh area yang sakit. Dan itu dilakukan apabila istri kita atau suami kita yang sakit. Tapi apabila orang lain selain istri kita atau suami kita, maka caranya menggunakan media yaitu air. Tidak boleh istri orang atau suami orang dipegang-pegang, dosa, bukannya kesembuhan, malah laknat Allah yang turun. Bagaimana dengan dokter? Yaitu ada kode etiknya tersendiri, ada bab lain yang menjelaskannya. Yang kita bahas dalam video ini berdasarkan hukum halal haram bersentuhan yang bukan muhrim. Dan walaupun muhrim, misalnya adik kakak kandung yang sudah dewasa, apalagi di luar batas kepatutan, tidak boleh. Akan jauh lebih baik menggunakan media air untuk penyembuhannya. Misalnya area sensitif atau bagian dalam, ya jangan walaupun muhrim. Nah, bagaimana caranya apabila kita menggunakan air? Begini caranya. Siapkan air matang dalam gelas atau air mineral botol boleh. Nah, kemudian bacakan kalimat yang tadi. Coba kita contohkan, misalnya yang akan diobati perempuan namanya Susanti dan bapaknya bernama Kanapi. Maka pengucapan kalimatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khususon ila ruhi wa jasadi Susanti binti Hanafi. Ya Allah, saya minta tolong padamu, sembuhkanlah orang ini dari sakit yang dideritanya dengan berkahnya surah Al-Fatihah dan wasilahnya air ini. Amin. Lahal Fatihah. Nah, baca Fatihah 1 kali, kemudian tiupkan ke air yang sudah kita siapkan tadi. Dan amalan ini boleh diulang misalnya 3 kali, 7 kali, 21 kali, atau 41 kali. Dan cara niup airnya boleh tiap 1 kali ditiupkan ke air, atau diselesaikan dulu semuanya baru terakhir ditiupkan ke air, itu juga boleh. Nah, kemudian air tersebut dioleskan ke area yang sakit atau diminum apabila penyakit dalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit atau sakit untuk jarak jauh. Nah, cara ini dilakukan apabila orang yang sakit jauh dari kita. Caranya bisa menggunakan media air yang saya jelaskan di poin yang kedua tadi. Tapi apabila tidak ada yang mengantarkan airnya karena jauh, maka bisa menggunakan konsentrasi tingkat tinggi, misalnya dengan membayangkan wajahnya apabila kita kenal dengan orangnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khususon ila ruhi wa jasadi Jainal bin Hambali. Ya Allah, tolonglah orang ini, sembuhkanlah orang ini dari sakit yang dideritanya. Amin. Lahul Fatihah. Nah, mengucapkan itu sambil konsentrasi membayangkan wajahnya. Kalau tidak kenal, tidak tahu wajahnya, ya sudah gunakan nama dan bin atau bintinya saja. Nah, sebagai catatan, apabila kita mau menggunakan amalan itu, lebih bagus kita dalam kondisi bersuci dulu atau berwudu dulu. Nah, sekarang kita sudah tahu cara mengobati dengan Fatihah. Jadi
kapan saja di mana saja ada orang yang minta didoakan untuk kesembuhan. Biasanya di perkampungan itu pulang sholat Jumat ya, ada ibu-ibu gendong bayi atau anak kecil minta didoakan ke orang-orang yang baru keluar dari masjid. Kita doakan saja pakai cara yang tadi. Tanyakan nama anaknya siapa, bin siapa. Kalau tidak tahu binnya, tidak pakai bin, tidak apa-apa. Tanyakan namanya saja. Walaupun kita bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tidak usah khawatir. Lakukan saja. Karena bisa jadi lisan kita jauh lebih mustajab dibanding ustadz, dibanding kiai. Nah demikian, semoga video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini silahkan. Dan sebagai tanda ilmu ini diijazahkan kepada Anda cukup klik saja tombol like dan subscribe video ini. Atau bagi Anda yang sudah subscribe, cukup klik tombol like-nya saja, dan itu otomatis ilmu ini terijazahkan untuk Anda. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.